Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proyek akhir dasar komputer kali ini, kami membuat program untuk pendataan zona COVID-19. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Firas Irfansyah, Ivan Surya, dan juga saya sendiri, Syed Ismail Adam. Dengan kembali meningkatnya angka positif COVID-19 di kawasan Jakarta dan sekitarnya, protokol kesehatan 3M harus diperketat lagi. Selain protokol kesehatan, Satgas COVID-19 juga harus memperketat peraturan di wilayah-wilayah yang memiliki angka penderitaan tinggi. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat memudahkan Satgas COVID, pihak berwenang, ataupun masyarakat untuk mengetahui kondisi wilayah mereka sehingga dapat lebih waspada akan wabah COVID-19 ini. Untuk flowchart-nya akan dilanjutkan oleh teman saya, Firas. Ya, terima kasih Syekhu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari program kami yang telah kami susun menggunakan flowchart. Yang pertama, saat user mengcompile and run program, akan langsung tertera menu utama yang terdiri dari 5 pilihan yang telah kami susun menggunakan switch case. Nah, jika user memasukkan input 1, maka user langsung diminta untuk menginput jumlah kecamatan yang ingin didata. Lalu saat user telah menginput jumlah kecamatan yang ingin didata, user diminta untuk menginput nama kecamatan sesuai dengan jumlah kecamatan yang telah didata serta jumlah penderita dari tiap-tiap kecamatan. Nah, lalu inputan tersebut akan diproses untuk menampilkan status zonanya menggunakan klasifikasi seperti berikut. Nah, lalu ada kolom ACC atau konfirmasi. Nah, ini berguna jika user misalnya memasukkan jumlah kecamatan yang ingin didata 3, namun user ingin berhenti pada jumlah kecamatan saat 2, nah itu dapat dilakukan menggunakan kolom ACC ini. Nah, selanjutnya ada case 2. Case 2 jika user menginput angka 2 pada menu utama, lalu user akan mendapat hasil analisis data dari yang telah dimasukkan pada case 1 sebelumnya. Nah, di sini user akan diperlihatkan total dari jumlah penderita dari tiap-tiap kecamatan telah dimasukkan sebelumnya, nama tiap-tiap kecamatan yang telah dimasukkan sebelumnya, jumlah penderita dari tiap-tiap kecamatan, serta status dari tiap-tiap kecamatan yang telah dimasukkan sebelumnya. Nah, lalu jika user memilih input 3 atau memasukkan 3 pada menu utama, user akan diperlihatkan panduan. Nah, untuk mempermudah mereka dalam menggunakan program ini. Lalu jika user memilih case 4 atau memberi inputan 4, nah user akan diperlihatkan klasifikasi zona berdasarkan jumlah penderita dari tiap-tiap kecamatan. Nah, lalu jika user menginput 5, memilih opsi 5, maka user akan keluar dari program yang ditandai dengan tulisan terima kasih, sehat selalu ya. Nah, itu merupakan indikasi bahwa program telah berakhir. Nah, semua case ini, case 1, 2, 3, 4, akan berujung kembali pada menu utama. Nah, jika case 5, hanya case 5 yang akan berakhir pada selesainya program. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, penjelasan secara detail untuk source code akan dijelaskan oleh teman saya, Ivan Surya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan codingan dari apa yang telah dijabarkan oleh rekan saya Firas pada flowchart. Nah, dalam hal ini, program kami menggunakan 4 library, yaitu stdio.h, stdlib.h, string.h, dan conio.h. Nah, dalam hal ini, kami telah memenuhi parameter-parameter yang diinstruksikan oleh Pak Ruki untuk bobot penilaian tugas programming. Komponen yang pertama adalah kompleksitas masalah yang diselesaikan. Bobot penilaian tersebut sudah dijelaskan juga oleh rekan saya, Syekhu. Yang kedua, program yang user-friendly. Program ini sudah user-friendly yang nantinya akan dibuktikan ketika saya mensimulasikan programnya.
Komponen yang ketiga adalah tidak crash bila user memberi respon atau input yang tidak seharusnya. Pada program kami ada satu hal yang akan crash jika diberikan respon atau input yang tidak seharusnya. Akan tapi kami telah mensiasatinya dengan cara memberikan menu panduan yang di situ disebutkan bahwa ada hal yang tidak boleh dilakukan agar program tidak crash. Yang komponen keempat adalah komen agar developer friendly. Nah, dalam hal ini kami sudah memberikan komen pada setiap function dan setiap sintaks-sintaks yang sekiranya membuat developer bingung atau membuat orang bingung jika melihat codingannya. Di sini dapat lihat sudah ada sudah ada komen-komennya untuk menjelaskan. Selanjutnya komponen kelima adalah structure. Nah, pada program ini juga kami telah menggunakan structure, yaitu struct penderita yang isinya berupa integer jumlah penderita, char kecamatan, dan char status. Selanjutnya komponennya adalah pointer. Dalam hal ini kami menggunakannya pada struct penderita bintang Jakarta Selatan. Maksudnya adalah struct penderita yang telah di state di atas terdapat struct baru, yaitu struct Jakarta Selatan. Nah, struct Jakarta Selatan ini addressing-nya dari struct penderita. Seperti itu. Nah, addressing-nya terdapat pada line 71 ini yang Jakarta Selatan sama dengan struct penderita, kalok, jumlah kecamatan, size of struct penderita. Selanjutnya adalah function dengan parameter berupa value. Komponen ini juga sudah terpenuhi. Di sini sudah terdapat beberapa function yang parameter berupa value. Dapat dilihat di sini. Selanjutnya, function dengan parameter berupa address atau reference. Nah, dalam hal ini, function ini kami menggunakan dua parameter, yaitu ada yang parameter value dan parameternya reference atau address. Komponen selanjutnya dalam bobot penilaian tugas programming adalah array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Nah, array 1 dimensi sudah kami gunakan pada struct dan array 2 dimensi sudah kami gunakan untuk pilihan menu keempat, yaitu klasifikasi zona. Di sini kami menggunakan char x indeks 4 dan 4 indeks dan 10 indeks. Selanjutnya komponen yang harus ada di tugas penilaian adalah switch, if, for, dan while. Nah, semua komponen itu sudah kami gunakan juga. Di sini terdapat switch untuk menentukan pilihan menu yang dipilih oleh user. If, di sini juga ada if untuk pengolahan datanya. Lalu ada for juga. For di sini untuk pengolahan data juga, untuk mencetak, dan while. Dan di sini juga kami menggunakan do while. Jadi program setidaknya akan mengeksekusi terlebih dahulu. Seperti itu. Bobot penilaian selanjutnya yang terakhir adalah GitHub dan video cukup representatif. Nah, untuk file codingannya sudah kami kumpulkan juga di GitHub, dan video ini juga sudah kami kumpulkan. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan programnya. Ketika user merun program, maka akan ditunjukkan tampilan seperti ini. Ini merupakan tampilan utama dari program yang
yang terdapat 5 pilihan, yaitu isi data, hasil data, panduan, klasifikasi zona, dan keluar program. Sebaiknya user melihat terlebih dahulu panduannya seperti apa agar tidak ada kesalahan dalam menginput apa yang diminta oleh program. Maka saya akan ke pilihan menu 3 dulu. Di sini terdapat panduan dari poin 1 sampai 7 yang dapat dibaca oleh user. Selanjutnya, kita dapat langsung ke pilihan 1, yaitu mengisi data. Nah, maka akan diminta oleh program jumlah kecamatan yang ingin didata. Dalam hal ini, saya akan memasukkan 3. Setelah itu, user akan diminta nama kecamatannya. Nama kecamatannya yaitu Jagakarsa. Jumlah penderitanya saya masukkan 20. Lalu user akan ditanya seperti yang sudah dijelaskan pada flowchart tadi, apakah ingin memasukkan data lagi. Jika user ingin masukkan lagi, maka pencet 1. Lalu akan lanjut masukin nama kecamatan lagi. Pasar Minggu. Jumlah penderitanya 50. Yang terakhir adalah Kebagusan. Jumlah penderitanya 150. Setelah user sudah mengisi data sesuai jumlah yang ingin didata, maka akan ada tampilan menu lagi untuk memilih apakah user akan keluar dari program atau ingin melihat hasil datanya. Oleh karena itu, saya akan pilih menu 2. Ketika kita memilih menu 2, maka akan tertera hasil pendataan jumlah penderita COVID-19 di Kotamadya, Jakarta Selatan. Seperti yang tertera di layar ini. Di sini akan tertera status dari kecamatan tersebut. Pada Jagakarsa, penderita 20, statusnya zona kuning. Di Pasar Minggu, dengan jumlah penderita 50, statusnya zona merah. Dan yang terakhir, dengan Kecamatan Kebagusan, penderitanya 150 orang, maka statusnya zona hitam. Nah, selanjutnya, jika user bingung atau ingin tahu gimana sih klasifikasi zonanya, zona hijau itu berapa kasus, zona kuning berapa kasus, zona merah berapa kasus, dan zona hitam berapa kasus, maka user dapat memilih menu 4. Nah, pada menu 4 tertera juga klasifikasi zona, dapat dilihat di layar. Ya, yang terakhir, jika user sudah selesai memakai program, maka dapat memilih menu 5. Nah, baik, program telah selesai, semua codingan juga setelah dijelaskan dan telah disimulasikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.